Aturan Menteri Agama terbaru soal volume suara toa masjid dan musola dibatasi menuai polemik karena pada Menteri Agama sebelum Gus Yakut, yakni Fahrul Razi, tidak ada aturan itu. Malah pada saat Menteri Agama sebelum Gus Yakut tidak terlalu banyak polemik karena tidak membuat statement yang membuat kegaduhan di publik. Kritik pedas atas aturan Menteri Agama terbaru itu seperti datang dari Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jabar Desi Ratnasari. Menurut Desi Ratnasari, Kementerian Agama seharusnya membantu melatih para muazin baru agar suara azan tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurut Desi, pernyataan Menteri Agama Yakut Koli Kaumas yang menyamakan suara azan dan suara anjing ini harus segera diralat. Jangan sampai isunya semakin melebar ke hal-hal yang menyangkut lembaga agama atau isu tentang agama itu sendiri di tengah masyarakat. Menurut Desi, suara azan ini pun bisa diatur atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan catatan masjid yang menyerukan suara berada di wilayah yang mayoritas non-muslim. Meski begitu, toleransi umat beragama di Indonesia sudah cukup terjaga selama ini. Selain itu, Desi mengatakan seharusnya ada peran dari Menteri Agama agar suara azan ini justru menjadi penenang bagi para pendengarnya. Sekarang ini Pak, seperti apa? Soal Aturan azan sekarang. oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker